Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yudi Pramono, saya dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, kali ini kita berkesempatan mewawancarai Wakil Dekan 1 yaitu Bapak Dr. Saleh Hidayat, MSI. Pak, selamat siang. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bertemu Pak ya dalam acara wawancara mengenai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tentang identitas dari Bapak. Silakan Pak. Jadi saya Saleh Hidayat, lahir di Palembang 27 Oktober 1966. SD, SMP, dan SMA itu semua dari Palembang, kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. S1-nya dari FKIP Pendidikan Biologi Unsri tahun 1991. Setelah itu saya ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Palembang ini, sebab ketika kuliah mendapatkan beasiswa namanya tunjangan ikatan dinas. Sejak tahun 1996 itu dihimbau oleh rektor ketika itu untuk sekolah S2 ke ITB, Institut Teknologi Bandung, dari tahun 1996 sampai 1999. Kemudian dilanjutkan lagi S3-nya di Universitas Negeri Malang di pendidikan biologi, jadi sangat linear seperti itu. Melihat latar belakang bahwa pada dasarnya Bapak merupakan latar belakang dari pendidikan biologi Pak. Mungkin kita lihat bahwa latar belakang yang ada di FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang ini seperti apa Pak? Eh, Maksudnya latar belakang itu sejarahnya atau bagaimana? Iya, jadi di tanggal 15 Juni tahun 1979, nama kita bukan FKIP, dulunya adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah, jadi STKIPM, berdiri tahun 1979, tepatnya 15 Juni 1979. Dan ketika itu ada 3 program studi, ya, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian program studi administrasi pendidikan, dan program studi pendidikan matematika. Kemudian tahun-tahun berikutnya kita ada pendirian lagi pendidikan sejarah, kemudian pendidikan biologi, dan yang paling terakhir itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi kita ada 6 program studi, dan alhamdulillah dari ke-6 program studi itu 2 diantaranya sudah memiliki status akreditasi A, yaitu program studi pendidikan sejarah dan program studi administrasi pendidikan. Baik, baik. Mungkin itu sedikit sejarah Pak dari FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang. Mungkin untuk selanjutnya bagaimana struktur pembagian tugas dan tanggung jawab di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini Pak? Eh, Kalau bidang 1 itu urusannya urusan akademik. Kalau bidang 2 ngurus keuangan, personalia, dan penyerta-penyertanya termasuk sarana dan prasarana. Kalau bidang 3 itu mengurusi masalah kemahasiswaan. Bidang 4, nah kita ini ada 4, jadi kedekannya ada 4, yaitu bidang 4 itu mengurusi al-Islam dan kemuhammadiyaan, seperti itu. Jika dilihat dari ada 6 prodi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, mungkin Bapak bisa menjabarkan peluang atau peluang kerja atau profil lulusan dari ke-6 program studi ini Pak? Beberapa tahun belakangan ini kita ini diharuskan setelah tamat dari Fakultas Keguruan Pendidikan ini harus menjalani program namanya pendidikan profesi guru.
dan itu adalah ingin lebih memantapkan kemampuan profesional dari para calon-calon guru ya. Jadi memang di sini dididik untuk menjadi profil lulusan secara umum ingin menjadi guru sebetulnya. Sasaran utamanya adalah guru SMA atau guru SMP ya. Tapi kalau untuk program studi misalkan pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika itu bisa juga ke SD ya. Dan terus terang peluang kita di tahun-tahun sekarang ini sangat besar sebab ternyata bukan hanya lulusan kita bukan hanya berkecimpung sebagai guru, bisa juga sebagai peneliti seperti yang dari pendidikan bahasa Indonesia misalkan bisa menjadi penyiar radio atau penyiar televisi atau juga sebagai pemandu wisata kalau untuk pendidikan bahasa Inggris ya misalnya begitu. Kalau untuk administrasi pendidikan dia bisa sebagai eh, tenaga administratif di perkantoran, pendidikan biologi bisa sebagai peneliti biologi atau guru biologi begitu. Saya pikir peluang di FKIP ini kalau kedepannya masih cukup menjanjikan ya. Hanya saja eh, apa namanya kebutuhan guru itu kadang-kadang belum diimbangi dengan penerimaan tenaga guru itu sendiri. Jadi banyak guru yang masih diterima secara honorer dan itulah yang mungkin harus dipertimbangkan oleh para eh, pengambil kebijakan agar memperhatikan bagaimana gaji guru itu supaya lebih layak begitu. Mungkin untuk selanjutnya ini mengenai sarana prasarana. Jadi kita melihat sarana prasarana apa saja yang ditawarkan fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang ini, Pak. Iya, jadi kalau bicara sarana dan prasarana itu bukan hanya dalam ruang lingkup KIP ya, karena kita dalam satu kawasan namanya Universitas Muhammadiyah Palembang. Misalkan kita di sini ada Masjid Al Hikmah dan kampus kita ini ada dua, ada yang di sini di samping jalan utama Jalan Ayan ini namanya kampus A. Tapi kita juga ada kampus B. Di kampus B itu ada dua fakultas di situ. Ada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Agama Islam. Nah, di kampus A ini di mana ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini, di FKIP ini ada laboratorium bahasa, laboratorium biologi, laboratorium sejarah, laboratorium matematika. Kemudian kita juga ada kantin ya, ada kantin milik UMP, ada juga eh, apa seperti apa tempat penjualan barang-barang ya di depan kita itu ada. Ya, mudah-mudahan itu juga akan menjadi sumber masukan bagi universitas yang juga akan berimbas ke FKIP karena FKIP ini tidak berdiri sendiri seperti itu. Dan masalah ruangan semua sudah ada AC-nya ya. Kemudian setiap ruangan itu sudah ada LCD proyektor ya. Kemudian juga WiFi, alhamdulillah di setiap ruangan itu terkoneksi dengan baik. Kemudian kita juga punya sarana sebetulnya itu multifungsi juga selain menampung air karena di daerah ini kan dulunya adalah rawa-rawa, jadi supaya kita tetap bersahabat dengan lingkungan maka di tengah-tengah eh, gedung FKIP ini ada dua kolam. Nah, kolam itu kita masukkan ikan-ikan, kemudian juga sebagai sarana untuk mahasiswa pendidikan biologi mengadakan penelitian tentang mungkin tentang ikan, perilaku ikan atau juga barangkali bagaimana kompetisi antar ikan ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada yang meneliti masalah itu, ikan patin dan ikan mujair dan seterusnya. Di kolam lainnya ada ikan lele. Oke. Baik, mungkin itu dari segi fasilitas, Pak.
melihat dari sekarang bahwa Bapak menjabat sebagai Wakil Dekan 1, bagaimana membina hubungan atau relasi atau stakeholder khususnya di bidang akademik, Pak? Eh, untuk bidang akademik ya, untuk pengembangan wawasan keilmuan para mahasiswa, kita ada kerjasama dengan sekolah-sekolah yang di luar negeri ya. Misalkan di Thailand Selatan ada beberapa sekolah di sana yang saat ini sedang ada beberapa alumni yang sudah mengajar di sana ya, sudah ada yang 2 tahun ya, ada yang sudah 2 tahun kemudian diperpanjang lagi kontraknya, karena memang mereka cukup berbakat dan cukup mumpuni untuk mengajar di sana, terutama dari pendidikan bahasa Inggris. Nah, dari pendidikan bahasa Indonesia beberapa waktu lalu juga menerima ya dari dari Thailand ya, begitu. Artinya FKIP Media Palembang juga saya pikir sudah memperluas jaringannya ke luar negeri. Kemudian juga kita membangun juga kerjasama dalam bentuk Memory of Understanding dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota, juga dengan LPMP ya, yang ada di Indralaya, dan juga paling penting adalah kerjasama dengan sekolah-sekolah, karena sekolah-sekolah itu adalah tempat para mahasiswa untuk mengejawantahkan keilmuan mereka tentang cara-cara mengajar dan juga persiapan-persiapan mereka untuk mengajar dalam hal mungkin membuat RPP, bagaimana membuat media pembelajaran yang berkolaborasi dengan guru pamong. Jadi kita juga membina hubungan secara akademik seperti itu ya, karena memang secara umum lulusan dari FKIP ini diarahkan untuk menjadi seorang guru, walau tidak memungkinkan untuk berkecimpung di bidang-bidang yang lain. Saya pikir seperti itu. Baik, Pak. Mungkin untuk selanjutnya ini, Pak, apa rencana kedepannya, dan apalagi saat ini kita menghadapi era 4.0, Pak? Mungkin rencana kedepannya atau harapan kedepannya terkhusus untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, Pak. Iya, sejak Maret kita sudah tergerus oleh namanya COVID-19 ya, jadi di coronavirus disease 19 itu juga membuat para praktisi pendidikan terhambat ya, terhalangi di dalam proses pembelajarannya, karena proses pembelajaran secara luring atau di luar jaringan tatap muka langsung itu kita dapat mengontrol bagaimana perkembangan afektif, perkembangan psikomotorik dari para mahasiswa. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta mungkin sejak bulan April, Mei, Juni sampai dengan sekarang, bahkan dilanjutkan untuk semester yang sekarang ini pembelajaran harus melalui daring. Nah, lagi pula sekarang memang dituntut sebetulnya di revolusi industri 4.0 ini kita harus memahami bagaimana penguasaan IT ya. Jadi bagus juga sebetulnya menurut saya ada efek positif ya dari adanya COVID ini. Para dosen, para mahasiswa, atau juga kalau di luar sana itu para guru dan para siswa harus memahami bagaimana pembelajaran secara daring. Artinya fakultas, universitas juga harus menyiapkan bandwidth, kemampuan internet yang lebih besar untuk dapat menampung arus keluar masuk informasi, supaya kegiatan pembelajaran daring misalkan menggunakan
e-learning, menggunakan Google Classroom itu tidak terhambat. Jadi FKIP secara umum dan juga Unismedia Palembang secara umum siap untuk memfasilitasi bagaimana perkembangan revolusi industri di 4.0 ini. Dari sudut pandang sebagai seorang pemimpin, Pak, Ya. tentunya sekarang ini kita menghadapi yang namanya era revolusi 4.0. Apa yang menjadi kesiapan tersendiri terutama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini? Ya, berbicara tentang revolusi industri 4.0 artinya kita berbicara tentang teknologi. Teknologi itu dalam hal ini berhubungan erat dengan arus teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu kalau diturunkan lagi dekat dengan internet. Internet itu sendiri nanti berhubungan dengan gadget, berhubungan dengan handphone, berhubungan dengan laptop, dan perangkat-perangkat penyerta yang lain, misalkan jaringan-jaringan internet. Nah, FKIP sudah menyiapkan itu semua. Jadi alhamdulillah di FKIP semua dosen sudah secara umum sudah mampu mengoperasikan secara lancar, mengoperasikan laptop yang terhubung dengan internet dan juga terhubung dengan beberapa program-program e-learning ya. Kita di FKIP ini juga sudah menerapkan pembelajaran secara daring menggunakan, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang pakai Edmodo. Tetapi kadang-kadang juga untuk menjangkau para mahasiswa yang agak sulit mendapatkan jaringan internet, kadang-kadang juga para dosen mengajak mereka untuk berkuliah secara daring menggunakan Telegram atau menggunakan WhatsApp group ya, WhatsApp group. Meskipun sebenarnya Telegram dan WhatsApp itu adalah media sosial ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kita tarik sebagai sarana pelengkap dari kegiatan pembelajaran secara daring dalam rangka tadi revolusi industri 4.0. Nah, yang lain-lain adalah kesiapan misalkan perpustakaan digital ya. Kita juga sudah ada beberapa buku-buku, jurnal-jurnal yang bisa diakses secara internet berdasarkan berbasis jaringan internet itu ya. Baik Pak, mungkin untuk terakhir ini Pak, mungkin bisa memberikan ajakan kepada generasi milenial untuk berkuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, jadi untuk para lulusan SMA, SMK ya, marilah bergabung ke FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang, karena bukan hanya menjadi guru sebetulnya ya di FKIP ini. Adik-adik nanti bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pemandu wisata, bisa jadi peneliti ya. Kemudian bisa juga bekerja di perkantoran, misalkan dari lulusan administrasi pendidikan. Dari pendidikan sejarah, adik-adik bisa menjadi peneliti ya, peneliti tentang mungkin benda-benda kuno ya, atau peninggalan-peninggalan masa lalu. Kalau di Palembang kita ada peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya misalkan begitu ya. Saya pikir seperti itu. Silakan bergabung ke sini. Baik, terima kasih Bapak atas wawancara dan waktunya, atas kesempatannya. Nah, buat teman-teman yang mau bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri kamu sekarang. Baik Pak, terima kasih. Ya. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.